Halo tuh, selamat datang di channel Motomobi News. Sepi amat. Berita pertama adalah mengenai Brembo. Dua nama besar. Ini beritanya di 11 Oktober yang lalu di situs resmi Ohlin Racing. Prosesnya akuisisi ini akan selesai pada awal 2025. Loh, kok lama, Mang? Ini karena ada beberapa tahapan legal yang harus mereka lalui. Akuisisi ini, Brembo itu harus mengeluarkan 405 juta dolar. Gila, atau sekitar 6,3 triliun. Dengan ada akuisisinya ini, menurut Brembo merupakan langkah yang tepat karena setiap mobil yang kencang itu udah pasti ada dua merek ini, yaitu Brembo sama Ohlin. Ini kata CEO Ohlin Racing, Tom Wittensklager gitu ya. Saat kami bergabung dengan Brembo, kami gembira dapat membuka peluang pertumbuhan baru dan memanfaatkan kekuatan serta aset masing-masing untuk mendorong inovasi dan memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dan karyawan kami. Itu kata CEO-nya Ohlin Racing. Nah, kata Ohlin Racing juga gitu ya, diperkirakan akan meraup pemasukan sebesar 144 juta di akhir tahun ini. Berarti sebetulnya masih ada pemasukan, tapi pengen dibeli juga sama Brembo gitu. Perusahaan yang berbasis di Swedia tersebut mempekerjakan 500 karyawan yang disebar di kantor pusatnya di Uplands Väsby, Swedia dan Thailand. Ohlin juga punya fasilitas R&D atau Research and Development serta pengujian di Amerika Serikat, Thailand, dan Swedia. Sementara itu Brembo mereka lagi seneng-senengnya tuh karena duitnya lagi banyak. Ini terjadi setelah mereka melepas saham di Pirelli senilai 280 juta euro atau sekitar 4,7 triliun. Ini mengenai Toyota Rangga. Jadi harganya tuh sudah ada. Di 15 Oktober kemarin baru banget ini. Harganya dimulai dari 188,7 juta sampai 304 juta rupiah itu on the road Jakarta. Variannya ada cukup beragam, yaitu ada diesel, ada bensin. Dieselnya 2400 cc, yang bensinnya 2000 cc. Pokoknya kalau ditata total variannya itu ada 10 varian. Khusus Rangga yang bermesin diesel, Toyota menyediakan dua varian transmisi, yaitu yang manual dan juga otomatis. Ini menarik sekali. Nah, tentunya dari harga-harga tersebut, itu di luar dari Toyota Rangga itu memiliki fleksibilitas tinggi dalam hal konfigurasi. Bisa dijadiin ambulan, bisa jadiin mobil ayam, atau misalnya food truck gitu ya, itu bisa terjadi. Tapi yang menarik ini adalah transmisi yang otomatisnya. Jadi, tidak setiap kendaraan komersial itu ada transmisi otomatis, ya kan? Kecuali Rangga ini. Terus kabinnya Rangga itu didesain untuk memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan yang di sebelahnya. Jadi nggak hanya pengemudi aja, penumpangnya juga ikut nyaman. Desain dashboardnya punya kelengkapan seperti audio single din dengan Bluetooth gitu ya, udah ada. Terus setir dengan pengaturan ketinggian dan lain sebagainya. Untuk tipe high yang paling tinggi gitu ya, sudah dilengkapi ABS, EBD, airbag, serta seat belt 3 titik. Lalu radius putarnya memang suka karena ini kecil, 4,9 meter aja untuk sepanjang itu gitu ya. Intinya Toyota ingin membuat mobil senyaman mungkin. Kenapa? Supaya pengemudinya tidak cepat lelah dan bisa terus produktif. Penting untuk menjaga roda usaha terus berputar. Mercedes-Benz yang baru di Indonesia. Banyak banget yang launching. Jadi, Mercedes-Benz itu memperkenalkan deretan produk terbarunya di Star Expo 2024 yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 13 Oktober kemarin tuh di Atrium Senayan City, Jakarta. Acara ini menampilkan 12 mobil, termasuk dua produk terbarunya yaitu The New GLS 450 dan The New Electric EQB 250. The New GLS 450 itu menjamin hadirnya kenyamanan dari sebuah SUV mewah, udah pasti, karena ini adalah seri yang S dari sebuah SUV-nya Mercedes. Nah, GLS 450 itu dibekali kursi yang nyaman, sistem suara surround bikinan Burmeister, multimedia MBUX yang canggih, udah pasti, dan trim kayu oak berpori. Agar pengalaman berkendaraan mudah dan aman, mobil ini juga memiliki Active Driving Assistant lengkap yang meliputi Active Distance Assist Distronic, Active Steering Assist, Active Lane Keeping Assist, dan Active Blind Spot Assist. Banyak sekali ini. Nah, GLS ini yang baru ini itu dilengkapi dengan AMG body styling juga, velg multispec AMG 22 inch, desain grill radiator yang baru memastikan tampilan GLS 450 ini terlihat menarik.
Terus yang EQB kayak gimana, Mang? Nih, kayak gini. Ini kata Mercedes-Benz ya, menggabungkan kenyamanan interior lapang dengan sustainable power menjadikan EV yang ideal. Dengan kapasitas 7 penumpang, 7-seater ternyata. Setiap anggota keluarga dimanjakan dengan tempat duduk yang nyaman. Dan kedua, kursi paling depan dilengkapi dengan electric memory seats, ditemani oleh sistem multimedia M-Books dan ambient lighting yang juga bisa disesuaikan. Jarak tempuhnya EQB ini adalah 535 km. Sekarang ada motor baru Aprilia. Ini motornya keren banget. Ini adalah Aprilia RSV 4X Extrema ya, atau EX3 itu dibacanya Extrema. Dibuat hanya 30 unit. Kok dikit banget? Ini karena untuk memperingati juara dunia pertama Aprilia di balapan MotoGP kelas 250 cc. Kapan? 30 tahun yang lalu ternyata baru dibuat sekarang motornya ya. Yang memenangkan adalah rider Max Biaggi. Ya, kalau tahun-tahun 90-an hidup gitu ya, Max Biaggi itu keren sekali. Bahkan Max Biaggi sampai turun tangan untuk membuat motor edisi super terbatas ini. Aprilia yang baru ini adalah satu-satunya motor untuk konsumen umum yang berteknologi aerodinamika ground effect. Teknologi yang udah dipatenkan sama Aprilia. Ini sebetulnya teknologi pada awalnya khusus untuk motor balapan RS GP yang berlaga di MotoGP. Bentuknya tuh seperti ini. Desain fairing berbahan serat karbon komposit garapan PAN. Composite ini meningkatkan gaya lateral saat menikung hingga 3 kali lipat dibandingkan RSV 4X Trenta yang terdahulu yang sebelumnya. Gaya tekan aerodinamika ini pun meningkat 5 kali lebih banyak. Suspensinya itu dari Ohlin, terpasang pada depan dan belakang. Master rem juga udah pakai Brembo, menggunakan pompa radial Corsa 1916. Cakram depan T-Drive ukuran 330 mm diapit kaliper rem monoblok GP4 MS dan kampas rem Z04. Lansiran Brembo spek khusus MotoGP. Tuh kan, ini semuanya spek MotoGP semua nih. Peleknya itu pakai serat karbon, ban Pirelli Slick Diablo SBK SC112570 depan dan belakangnya adalah SCX265 di bagian belakang. Mesinnya 1099 cc V4 yang diracik langsung oleh teknisi dan divisi Aprilia Racing. Tenaganya 230 HP dan torsinya 131 Nm. Wow! Setiap unit RSV4 Extrema ini digarap secara handmade oleh para spesialis. Jadi nggak perlu heran jika harganya untuk motor 1,37 miliar. Dan udah bisa dipesan. Tapi cepet-cepetan aja ya, karena hanya 30 unit aja sedunia. Citroen C5 Aircross yang konsepnya, nah ini bakal menarik karena direncanakan mobil ini nantinya akan menggantikan posisi C5X yang kini berpredikat sebagai flagship dari jajaran produk Citroen. Uniknya Citroen itu nggak hanya menyuguhkan sosok SUV modern aja, namun tetap menjejalkan unsur kenyamanan berkendara serta kepraktisan bagi keluarga si penggunanya. Nah, ini pakai platformnya STLA Medium milik Stellantis Group. Citroen C5 Aircross konsep ini merefleksikan karakter yang kuat. Eksteriornya ini gagah, seolah kayak diukir tuh demi menghasilkan tingkat aerodinamika yang optimal. Desain Citroen ini itu bermain sulap gitu ya di bagian eksteriornya karena SUV ini terlihat keren dari berbagai sudut. Ingat, ini adalah masih mobil konsep. Panjangnya sekitar 4,65 meter, maka menawarkan ruang kabin yang lapang. Dan sebagai catatan, ini hanya bertambah 15 cm aja dari si 5 Aircross yang terdahulu. Untuk tingginya masih tetap 1,66 meter aja. Ya pokoknya mah ya gini, Citroen C5 Aircross konsep menghadirkan proporsi yang menarik. Tampilan eksteriornya juga pasti mencuri banyak perhatian. Di Indonesia nggak tahu juga, padahal bentuknya bagus loh Citroen. Ditambah lagi ada inovasi-inovasi yang bagus di interiornya, cuman masih dirahasiakan sayangnya. Citroen itu berjanji bahwa 95% tampilan C5 Aircross generasi yang mendatang ini akan seperti mobil konsepnya, jadi nggak akan jauh-jauh. Selesai. Kamu teh keprokin atuh. Nah gitu.
Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Momotomobi, Omomobi, dan Mesmobi. Berikut tanda loncengnya dan share juga video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan juga sosial media teman-teman atau sosial media teman kerja Anda yang lagi kerja, suruh baca aja mau artikelnya ya, supaya nggak kerja dulu gitu. Jangan lupa juga untuk membaca artikel motomobinews.id. Terima kasih. Apa coba? Telah menonton. Yeay!